Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 191. Kota Carson, PT Galaxy. Perusahaan ini milik keluarga Geral. Keluarga ini merupakan salah satu dari 10 keluarga terpandang di kota Carson. Dan Dylan Geral adalah pewaris keluarga yang sekarang mengelola perusahaan keluarga mereka. Pada pagi hari ketika Dylan sedang bekerja tiba-tiba ada telepon masuk. Direktur Geral, ada seorang pemuda di luar, dia mencarimu. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dilaporkan kepada Anda. Dylan. Apakah dia ada janji? Sekretaris. Tidak. Dylan tampak kesal. Tidak ada janji, untuk apa kau meneleponku? Apakah kau tidak mengerti dengan aturanku? Sekretaris itu terdiam sejenak dan berkata dengan suara pelan, pemuda itu mengatakan bahwa masalah yang ingin dia laporkan itu terkait dengan Direktur Smith. Mendengar penjelasan sekretarisnya, Dylan tertegun sejenak lalu berkata, "Suruh dia masuk." Tak lama kemudian pintu terbuka dan sekretaris membawa Xavier masuk ke dalam kantor Geral. Melihat kantor Geral yang luasnya hampir 200 meter persegi membuat Xavier sangat terkejut. Ini barulah dinamakan kehidupan orang sukses. Jika dilihat dari sudut pandang ini, apa artinya perusahaan farmasi Su itu? Andai saja dia bisa membuat Dylan senang, maka kedepannya prestasi Xavier pasti tidak akan terlalu jauh berbeda dari Tommy Su. "Apa yang ingin kau laporkan?" tanya Dylan dengan tidak sabar. Jika masalah ini tidak berhubungan dengan Anya Smith, mungkin dia tak akan pernah membiarkan bajingan seperti itu masuk ke dalam kantornya. Xavier mengangguk dan memperkenalkan diri sambil membungkuk. "Halo, Tuan Geral. Perkenalkan, namaku Xavier Su dan kakekku adalah Tommy, direktur dari perusahaan farmasi Su." Dylan langsung mengibaskan tangannya dan berkata, "Jangan membicarakan hal-hal yang tak berguna ini. Aku tidak tertarik dengan identitasmu. Katakan sesuatu yang berguna." Di mata Dylan, anak-anak dari keluarga kecil seperti Xavier ini tak ada apa-apanya di depannya. Dia sama sekali tak menganggapnya dengan serius. Xavier tidak berani menunjukkan rasa ketidakpuasannya, tetapi dengan cepat dia berkata, "Tuan Geral, begini. Aku mendapat kabar bahwa belakangan ini ada seorang berondong yang ingin mendekati CEO Smith." Dylan tampak tidak sabar dan berkata, "Ada terlalu banyak orang yang ingin mendekati Anya, laporan macam apa ini?" Xavier mengangguk dan berkata, "Tentu saja, ini bukanlah hal baru. Tetapi masalahnya CEO Smith sepertinya memiliki sikap yang berbeda terhadap berondong ini." Raut wajah Dylan tampak berubah dan langsung berdiri, kemudian dia berkata, "Apa yang kau katakan?" Semua orang yang ada di kota Carson tahu bahwa Dylan sedang mengejar Anya dan dia juga telah menganggap Anya sebagai kesayangannya dan tak ada yang boleh ikut campur. Xavier juga mengetahui hal ini, oleh karena itu dia sengaja datang untuk menemui Dylan. Dan benar saja, reaksi dan respon Dylan membuat Xavier sangat puas. Sepertinya dia telah menemukan orang yang tepat. Dylan berjalan ke depan Xavier dengan garang dan berteriak dengan marah, "Apakah kau tahu apa yang sedang kau bicarakan? Beraninya kau menghina Anya di depanku. Percaya atau tidak kalau aku akan menenggelamkanmu ke sungai Carson. Tak perlu memberitahu dari keluarga mana kau berasal. Asalkan aku mau, aku bisa melenyapkan seluruh keluargamu hanya dengan satu ucapanku saja." Xavier tampak bergidik karena ketakutan, lalu dengan cepat dia berkata, "Tuan Geral, memang benar apa yang aku katakan tadi. Jika kau tak percaya kepadaku, kau boleh mengirim anak buahmu untuk menyelidikinya." Lalu Dylan berteriak dengan marah, "Kentut! Berapa banyak orang yang mengejar dan mendekati Anya selama bertahun-tahun,
tetapi tak satupun dari mereka yang dipedulikan oleh Anya. Bagaimana mungkin Anya mau mempedulikan seorang berondong sampah seperti itu? Kemudian Xavier berkata dengan gugup. Tuan Gerald, jika itu adalah berondong yang biasanya tentu saja Direktur Smith tidak akan mempedulikannya. Tetapi, berondong kali ini tampak berbeda dari yang biasanya. Mendengar itu Dylan tampak terkejut dan berkata, "Berbeda bagaimana, Xavier?" Semua orang mendekati Anya secara langsung tetapi berondong ini mendekati putri Anya untuk menjalin kedekatan hubungannya dengan Anya. Raut wajah Dylan tiba-tiba langsung berubah karena dia tahu bahwa Anya sangat mencintai putrinya itu. Dengan marah Dylan berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Lalu dengan cepat dia menjelaskan semua yang dia ketahui dan akhirnya dia berkata, "Tuan Gerald, masalah ini semuanya telah dirancang oleh si Reva itu. Kerabat Reva sendiri yang menabrak mobil Direktur Smith. Lalu Reva sendiri yang menangani masalahnya. Dia juga yang mengantar putri Anya ke rumah sakit. Rumah sakit itu adalah rumah sakit tempat Reva bekerja. Kau pikirkan saja sendiri bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu pas seperti itu." Bab 192. Dylan mengernyitkan keningnya dengan erat. Mendengar perkataan Xavier itu membuat dia merasa seolah-olah mencium adanya sedikit konspirasi di dalamnya. Kau bilang Anya melanggar aturan dengan mengundangnya ke resepsi genting. Tetapi bukankah Anya juga mengundang istrinya? Mereka berdua datang bersama kan, memangnya apa yang bisa Reva lakukan di sana? Tanya Dylan dengan heran. Xavier mengibaskan tangannya dan berkata, "Tuan Gerald kau harus tahu Reva ini bukan berondong biasa. Tadinya dia adalah menantu yang menggantungkan hidupnya kepada istrinya. Dia begitu boros dan tamak. Dia menikah dengan Nara hanya demi harta kekayaannya saja. Sekarang dia mendekati Direktur Smith. Menurutmu apakah dia masih akan peduli dengan harta kekayaan Narasu? Reva ini paling pintar menipu wanita. Selain itu, Direktur Smith juga sepertinya menyukainya. Tuan Gerald, wanita itu mudah diperdaya, jika kau membiarkan mereka berdua sering berhubungan. Dan sering mendengar kata-kata manis maka sulit dikatakan jika kedepannya akan terjadi sesuatu atau tidak." Diam-diam Dylan tampak terkejut lalu dia langsung berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berani sekali berondong ini. Berani-beraninya dia ingin memperdayaannya. Aku harus membuatnya menyesali apa yang telah dia lakukan." Mendengar ucapannya Xavier sangat gembira. Dia memang sengaja datang mencari Dylan guna memperalatnya untuk membereskan Reva. Seorang wanita seperti Direktur Smith yang kecantikannya bak dewi dari langit hanya pantas disandingkan denganmu Tuan Gerald. Sedangkan Reva ini, dia pikir siapa dirinya sampai berani menantang Tuan Gerald dengan mendekati Direktur Smith. Orang seperti ini memang benar-benar pantas mati. Xavier sengaja terus memprovokasi Gerald. Lalu Gerald meliriknya dan berkata, "Malam ini kau ikut bersamaku untuk menghadiri resepsi genting. Jika hal ini memang benar maka kedepannya kau datang ke tempatku untuk bekerja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Mendengar ucapannya Xavier tampak sangat gembira dan langsung buru-buru membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Tuan Gerald. Terima kasih Tuan Gerald." Dia tidak menyangka bahwa ternyata dia juga diperbolehkan untuk ikut menghadiri acara resepsi genting. Kali ini dia bisa pulang ke rumah untuk pamer. Setidaknya dia tidak akan diinjak oleh keluarga Axel. Lalu Xavier bergegas pulang untuk mengambil pakaian dan jam tangan terbaiknya. Kemudian dia pergi mencari Tommy untuk meminjam Maybachnya. Saat melihatnya berpakaian dengan rapi Alex tidak bisa tidak untuk terkejut dan dia bertanya dengan heran. "Apa yang sedang kau lakukan?" Dengan wajah berseri-seri Xavier berkata, "Pak, aku diundang untuk menghadiri resepsi genting malam ini.
Apa? Seru seluruh keluarga dengan kaget. Mata Tommy membelalak lebar. Apa? Apa yang kau katakan? Apakah kau sekongkol dengan Axel dan yang lainnya? Aku beritahu ya, jika kau sekongkol dengan mereka maka kau bukan cucuku lagi. Alex juga tampak marah dan berkata, Fier, bagaimana bisa kau melakukan hal yang memalukan seperti itu? Memangnya kau tidak tahu seperti apa Axel itu? Dia sedang mencoreng wajah kita, mencoreng seluruh wajah keluarga kita. Dengan tak berdaya Xavier menjawab. Kakek, apa sih yang kalian pikirkan? Bukan Axel yang mengundangku tetapi Dylan Geral. Dia adalah ahli waris dari keluarga Geral pemilik PT Galaksi. Setelah melontarkan ucapan itu, semua orang yang berada di sana tampak tercengang. Dylan Geral adalah orang terpandang dan terhormat di kota itu. Keluarga Geral merupakan salah satu keluarga terpandang yang terdaftar dalam 10 keluarga terpandang di kota Carson. Keluarga ini ada di peringkat ketiga dari daftar itu. Dylan sendiri juga merupakan seorang pemimpin ternama di kalangan generasi muda di kota itu. Prestasi dan kemampuannya jauh di atas si Playboy Zero. Bahkan Tommy saja belum cukup pantas untuk bertemu dengannya. Dan sekarang dia malah mengundang Xavier untuk menghadiri resepsi genting. Kau tidak sedang mengigaukan? Tanya Alex dengan cemas. Dengan tersenyum Xavier berkata, Pak, memangnya aku akan berbohong kepada kalian? Memang benar kok, Dylan sendiri yang mengundangku ke resepsi genting. Dan tidak hanya itu saja. Dylan juga sudah berjanji padaku untuk membuat Axel sekeluarga keluar dari villa genting malam ini. Kalian tunggu saja tanggal mainnya. Aku akan menggunakan segala daya upaya untuk membuktikan bahwa keluarga Axel masih jauh di bawah kita. Bab 193. Villa Genting terletak di Gunung Efrata. Gunung ini adalah gunung tertinggi yang ada di kota Carson. Gunung ini menjulang tinggi di atas awan. Dan sepanjang tahun puncak gunung ini juga ditutupi oleh awan dan kabut. Oleh karena itu ada pertunjukan keajaiban genting yang wajib ada di kota Carson. Villa Genting terletak di wilayah yang paling indah dari keajaiban genting ini. Dan ini bukan tugas yang mudah untuk membangun sebuah villa di tempat yang begitu indah. Terlebih lagi untuk membangun sebuah villa yang mirip dengan klub pribadi di daerah yang begitu indah itu benar-benar hal yang tidak mudah. Itulah sebabnya mengapa dengan masuk ke Villa Genting dapat melambangkan sebuah simbol status seseorang. Pada pukul 7 malam Reva mengendarai Panamera dari perusahaan bahan obat menuju ke Villa Genting dengan perlahan. Begitu dia memasuki tempat parkir, Alina langsung berseru. Apakah ini semua adalah mobil mewah yang ada di kota Carson? Bahkan jika kau datang ke pameran mobil pun tidak akan dapat melihat mobil mewah yang begitu banyak jumlahnya. Nara juga tampak kagum dan terkejut. Di tempat parkir yang luas ini terlihat banyak sekali mobil mewah langka yang diparkir di mana-mana. Di dalam situ mereka dengan mudah menemukan Rolls-Royce Bentley terhampar di mana-mana. Dan yang paling keren adalah ada banyak sekali mobil sport yang harganya lebih dari 10 juta dolar. Yang biasanya hanya dapat dilihat di TV. Tetapi sekarang, setidaknya ada 20 mobil mewah dengan harga lebih dari 10 juta dolar yang diparkir di sini. Axel tampak begitu bersemangat. Ini baru dinamakan pergaulan sosial kelas atas. Dan semua orang yang berada di sini adalah sekelompok orang yang berada di posisi tertinggi di kota Carson. Begitu mereka menghentikan mobilnya, seorang pemuda yang berpakaian Armani datang mendekat. Mobil karyawan tidak boleh diparkir di sini. Parkirlah di ruang bawah tanah yang ada di sebelah sana. Dan juga pakaian apa yang kau kenakan ini? Di mana pakaian Armani yang telah disiapkan perusahaan untukmu?
Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa karyawan bagian keamanan mengenakan pakaian Armani? Cepat pergi ganti bajumu. Axel dan Alina tampak tercengang lagi. Pemuda ini mengenakan pakaian yang berharga ratusan ribu dolar. Tadinya mereka mengira dia adalah anggota paling muda di sini. Tak disangka ternyata dia hanyalah seorang karyawan di sini. Apakah semua karyawan di sini berada di level ini? Sepertinya dia menganggap Reva sebagai salah satu karyawan di sini. Tetapi ini juga tidak mengejutkan. Karena meskipun Panamera yang dibeli Alina dianggap sebagai mobil mewah di kalangan teman-temannya, tetapi di sini sama sekali tidak dianggap. Mobil termurah yang ada di sini harganya sudah bisa membeli 2 atau 3 unit mobil yang seperti miliknya. Jadi wajar bagi orang-orang di sini menganggap mereka sebagai karyawan. Lalu Reva berkata, "Halo, kami datang ke sini untuk menghadiri resepsi." Pria muda itu tampak tercengang. Kau mengendarai mobil ini ke resepsi. Jangan bercanda. Aku saja mengendarai Cayenne untuk datang bekerja di sini. Bagaimana mungkin orang yang menghadiri pesta ini datang dengan mengendarai mobil kelas rendah seperti itu? Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun dan ini pertama kalinya aku melihat mobil dengan kelas seperti ini. Reva, yang aku katakan itu memang benar. Nona Anya Smith yang mengundang kami ke sini. Raut wajah pemuda itu langsung tampak berubah dan tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Apa? Apakah kau adalah Tuan Revali? Reva mengangguk. Lalu ekspresi pemuda itu langsung berubah dan dengan cepat dia membungkuk dan menghormat sambil berkata, "Tuan Li, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa Anda adalah tamu terhormat itu. Maafkan aku yang telah menyinggungmu tadi. Aku tidak tahu, aku tidak mengenali Anda." Pria muda itu berkata dengan tergagap-gagap. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu Reva akan datang ke sini dengan mobil seperti itu. Menurut dia, tamu yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang kaya yang terkenal dan terpandang. Karena dengan menghadiri resepsi genting itu sendiri mereka akan menunjukkan status dan posisi mereka. Jadi mereka pasti mengendarai mobil mewah untuk menunjukkan level status mereka. Tetapi dia tak menyangka Reva hanya mengendarai sebuah mobil yang bernilai sekitar 2 atau 3 juta dolar saja dan juga mengenakan pakaian yang begitu santai. Reva melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Bolehkah mobilku diparkir di sini?" Lalu pria muda itu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Iya, tentu saja. Tuan Li, kalian boleh masuk dulu ke aula. Aku akan membantu memarkirkan mobil Anda. Jika Anda memiliki permintaan lainnya silahkan beritahu aku kapan saja." Kemudian Reva keluar dari mobil sembari menyerahkan kunci mobilnya kepada pemuda itu. Lalu dia langsung masuk ke aula. Pemuda yang menerima kunci mobil dari Reva tampak bingung. Dia bergumam, "Ini benar-benar sulit dipercaya." Pemuda itu Bersambung